Ini sebenarnya pemerintah semua mendukung ya, ini sangat mendukung pemerintah, semua memfasilitasi baik itu dari sisi tax holiday kita mendapatkan dan juga kemudahan-kemudahan yang lain ya, itu pemerintah sangat mensupport. Cuman karena proyeknya itu berbarengan Mbak Safira, jadi kita harus priority. Kalau kita lihat tadi kan proyek pengembangan kilang aja sudah ada 5, GRR Tuban 1, dan ini semuanya membutuhkan biaya ternyata dana yang tidak sedikit ya, karena total project itu membutuhkan 43 bio ya, US dollar ya. Jadi ini cukup besar sehingga kemarin kita buat prioritasi, ini RDMP Balikpapan, Petrochemical dan juga GRR Tuban. Itu kita fokuskan ke arah situ karena memang untuk yang petrochemical ini kan cukup besar, kita bisa menggantikan impor karena demand di dalam negeri cukup besar. Mhm, Ini sangat mempengaruhi CAD. mhm. Kemudian juga BBM juga tidak kalah penting. BBM itu juga kita naikkan, terutama untuk yang secondary processingnya kita akan maksimalkan sehingga bisa menaikkan produk-produk jadi, mengkonversi bottom product ke produk-produk BBM yang lebih banyak. Itu mungkin itu ya, karena memang ini adalah perlu, kilang itu kan high risk ya, resikonya tinggi, kemudian juga padat modal kan, modalnya juga dibutuhkan yang besar dan juga high tech juga teknologi, karena kalau berbareng-barengan juga mungkin para kontraktor, vendor maupun juga para lisensornya juga perlu nganti juga. Demikian juga equipment, Mbak. Equipmentnya juga pembuatan kan bukan peralatan yang umum kan. Mhm. Setiap kilang berbeda, Pak. Jadi Mbak, kalau Balikpapan itu peralatannya berbeda dengan yang di Balongan yang kita bangun. Nanti berbeda lagi dengan RDMP yang lain. Beda kapasitas, beda spesifikasi dan ini harus betul-betul dibuat dari awal, dari nol kan. Lah pembuatan equipment ini rata-rata memakan waktu, ada yang sampai 1,5 tahun baru jadi dari manufacturernya, baru nanti diinstalasi dan sebagainya. Dengan beroperasinya proyek RDMP dan GRR ke depan ini kira-kira bisa menekan current account defisit berapa besar sih, Pak Joko? Eh, jadi untuk yang ini aja ya, kapasitas dulu ya. Saya Ya. belum kapasitas pengolahan kalau nanti GRR Tuban dan juga RDMB semua kita bangun ya. Itu kapasitas pengolahan itu naik dari 1 juta barel saat ini ya per hari menjadi 1,4 juta barel per hari. Kemudian produk BBM itu naik dari sebelumnya saat ini 700.000 barel per hari menjadi 1,2. Nah, ini berarti kan 500 juta barel itu sebenarnya impor kan. Kalau ini bisa diproduksi sendiri, berarti kan mengurangi CAD cukup banyak. Kemudian juga petrochemical, ini petrochemical kan cukup besar loh. Petrochemical itu naik dari 1.660 kiloton per tahun. Nanti kalau ini proyek sudah jadi menjadi produksi kita 8.000 kiloton per tahun. Jadi hampir berapa itu? 5 kali lipat ya. Nah, ini kalau saya belum menghitung secara detail ya CAD-nya, tapi ada saya sebenarnya data-datanya, per masing-masing ini bisa mengurangi CAD berapa. Eh, ya, dan jelas cukup besar, Mbak, pengurangan Baik. CAD-nya. Karena rata-rata ini kan semua impor, Mbak. Baik, Pak Joko, kita harapkan proyek-proyek kilang ini bisa diselesaikan sesuai target tentunya yang telah ditetapkan. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Amin, amin. Terima kasih, Mbak Safira.